Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-wahidul qahar al-azizul ghaffar. Yukawwirul layla wan nahar. Wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar. Liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar. Wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, azzaniyallahu wa iyyakum ajmain. Sebagai hamba Allah, tidak bosan-bosannya kita meminta kepada Allah. Kita berharap darinya, bahkan mengemis kepadanya. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga harta dibanyakan oleh Allah, hutang-hutang dilunaskan oleh Allah. Semoga kita dengan segala potensi yang Allah titipkan dapat termaksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita direzekikan oleh Allah menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, azanillahu wa iyyakum. Atas izin Allah, kita dikumpulkan di rumah Allah di Masjid Azura untuk melangsungkan suatu program, yaitu program Ahad Berkah. Berkah itu singkatan dari berjamaah raih kemuliaan hakiki. Jadi singkatan dari berjamaah raih kemuliaan hakiki menjadi berkah. Dan kita menginginkan di hari Ahad itu kita pilih tentunya karena hari yang umumnya kita semua dalam kondisi tidak banyak beraktivitas sebagaimana aktivitas yang umum kita lakukan di hari-hari lainnya. Sehingga kita berharap di hari Ahad kita bisa berkumpul walaupun hanya sekali dalam sepekan untuk kita mencas diri kita dengan cas iman. Kita berharap melalui pertemuan sekali sepekan ada penambahan kualitas iman dan juga amal soleh kita. Orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Jika dibacakan atau diperdengarkan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kita pengen hari Ahad kita mendengarkan ayat-ayat Allah, sehingga bertambahlah iman kita. Bertambah iman berarti kemudahan beramal soleh.
Kemudahan beramal soleh adalah tanda cinta dan sayang Allah kepada hambanya. Karena itulah kita menamakan program di hari Ahad dengan program Ahad Berkah. Berkah sekali lagi berjamaah raih kemuliaan hakiki. Insya Allah seperti yang diumumkan tadi, ba'da maghrib nanti kita makan berjamaah. Baik, ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan mengambil pelajaran dari surah Al-Humazah. Surah yang ke-104. Surah yang insya Allah kalau tidak kita katakan semua, sebagian besar kita telah menghafalnya. Mari kita baca bersama-sama surah yang mulia ini. Saya baca terlebih dahulu, kemudian secara bersama-sama antum mengikutinya. Antum dan antunna mengikutinya untuk menambah kebaikan dan keberkahan kita dalam majelis ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah untuk setiap orang yang suka mengumpat dan mencelah. Sebagian mufassir menjelaskan celaka untuk setiap orang yang melakukan kezoliman, merendahkan orang lain dengan lisan dan perbuatan. Allazi yang jama'a malan wa addadah, yang suka mengumpul uang atau harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa hartanya itu mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutamah, sungguh pasti
dia akan dilempar ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al-hutamah itu? Narullah al-muqadah. Al-hutamah itu adalah api Allah, siksaan Allah atau neraka Allah, al-muqadah, yang apinya sengaja dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyat untuk diperuntukkan kepada orang-orang yang berbuat zalim dengan siksaan yang keras. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar tubuh manusia sampai ke hatinya. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu di atas manusia mu'sadah, tertutup dengan rapat. Fi amadin mumaddadah, sedangkan orang-orang yang dilempar ke dalam al-hutamah itu mereka berada di tiang-tiang yang panjang dalam keadaan terikat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang ingin kita capai dari membaca ayat yang mulia ini? Yang ingin kita capai adalah sebagaimana petunjuk Allah di dalam Quran surat Shad, surah yang ke-38 ayat 29. Allah memberitahukan kepada kita, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Kitab Al-Quran itu anzalnahu, kami telah menurunkannya, ilaika, kepada engkau, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Ini yang ingin kita capai, mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan berkah? Yang dimaksud dengan berkah itu subutul khair wa dawamuhu wa kasratuhu wa ziyadatuhu. Langgengnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, berlimpahnya kebaikan, dan berkesinambungannya kebaikan. Siapapun yang ingin hidupnya berlimpah kebaikan, bertambah kebaikan, langgeng kebaikan, berkesinambungan kebaikan, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Dua petunjuk dari Allah untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Pertama, liyadabbaru ayatihi, merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, mengambil pelajaran. Yang bisa merenungi ayat-ayat Allah dan mengambil pelajaran darinya adalah ulul albab, orang-orang yang terbuka mata hatinya. Buya Hamka mengatakan ulul albab adalah orang-orang yang bersih hatinya. Hati yang bersih itulah yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Ketika seseorang hatinya sedang kotor, tidak bersih, dia akan kesulitan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Bahkan dia akan mengalami kejenuhan dari mempelajari ayat-ayat Allah. Sebab itulah perkataan yang masyhur dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubu bani Adam ma syabi'at min kalami rabbih." Andaikan hati anak-anak Adam itu betul-betul bersih, dia tidak akan merasakan kejenuhan dari membaca dan mempelajari Al-Quran. Apa yang membuat kita tidak menikmati membaca Quran dan mengambil pelajaran darinya? Ada rasa bosan, ada rasa berat, ada rasa malas. Itu karena kotornya hati kita. Hati kita berkarat dikarenakan dosa. Dikarenakan dosa atau maksiat kepada Allah. Maka kita berharap dengan hati yang bersih, hati yang jernih,
kita mendapatkan banyak faedah-faedah besar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang mulia ini. Perhatikan di ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Di dalam Al-Qur'an ada 114 surah dan hanya ada 2 surat diawali dengan wailun. Di dalam Al-Qur'an 114 surat dan ada 2 surat diawali dengan wailun. Apa itu wailun? Celaka. Apa itu wailun? Binasa. Bahkan mufassir mengatakan wailun adalah salah satu lembah di lembah-lembah neraka. Salah satu nama lembah di lembah-lembah neraka. Allah memulai surah ini dengan ancaman, dengan celaan, dengan hinaan, dengan peringatan keras, bahkan dengan lembah neraka, wailun. Dan ada 2 surah yang diawali dengan wailun. Surah apakah itu? Surah Al-Mutaffifin dan surah yang kita baca ini, surah Al-Humazah. Kalau kita perhatikan, kedua surah ini ternyata ada keterkaitannya. Bahwa surah Al-Mutaffifin itu celaan, ancaman, hinaan, bahkan teguran peringatan keras dari Allah untuk siapa saja yang berbuat zolim kepada orang lain dalam kaitannya dengan harta. Itu surah Al-Mutaffifin. Apabila seseorang menzolimi orang lain dengan harta, mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim, meskipun sedikit, saking sedikitnya maka disebut dengan al-mutaffifin. Orang-orang yang melakukan kecurangan, menzolimi orang lain dalam kaitannya dengan harta dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat sedikit. Saking halusnya, saking sedikitnya, orang yang dicurangi tidak menyadari dicurangi. Itulah yang disebut dengan al-mutaffifun. Orang-orang yang melakukan kecurangan dengan sangat halus. Perbuatan kecurangannya tatfif, ringan, kecil, halus, tidak disadari. Tetapi Allah Maha tahu bahwa dia berbuat kecurangan, ancamannya keras. Peringatannya dahsyat. Jadi, kalau surat Al-Mutaffifin adalah teguran bagi siapa saja yang berbuat zalim kepada orang lain dalam kaitannya dengan harta, maka surah Al-Humazah ini diawali dengan wailun sebagai peringatan keras dari Allah untuk siapa saja yang berbuat zalim kepada orang lain dengan humaza dan lumaza, yaitu dengan lisan dan dengan perbuatan. Karena itu, jaga lisan kita dan jaga perbuatan kita dari merendahkan orang lain atau menzolimi orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka untuk setiap orang yang suka mengumpat, lumaza dan mencela, yaitu orang-orang yang menzolimi orang lain dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Dengan lisannya misalnya menggibah, memfitnah, mencela. Sedangkan lumaza dengan perbuatan, mungkin dengan tangannya dia memukul orang lain, dengan tangannya dia merendahkan orang lain, atau dengan matanya dia mempelototi seseorang dengan kemarahan atau dengan sikap merendahkan. Maka hati-hati dengan ancaman ayat ini. Maka segala perbuatan kezoliman yang merendahkan orang lain dengan lisan dan perbuatan terancam dengan celaan di ayat yang pertama ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau ayat ini berisi peringatan dan ancaman keras, berarti Allah sedang mendidik kita untuk dalam bermuamalah kepada manusia
hendaknya kita berbuat ihsan kepada manusia dengan lisan dan dengan perbuatan. Dengan lisan misalnya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang mulia kepada manusia. Dengan lisan. Ucapkan perkataan baik kepada manusia. Jangan rendahkan manusia dengan lisan kita. Apalagi kita sebagai anak misalnya, kepada orang tua kita, hati-hati. Jangan sampai terjatuh pada ancaman ini, celaan ini. Bagi kita sebagai anak kepada orang tua, Allah mengatakan, fala taqul lahum ma'uf. Janganlah kita sebagai anak mengucapkan kalimat atau kata-kata yang menunjukkan kekesalan kepada orang tua. Misalnya mengatakan atau yang senada dengan itu menunjukkan rasa kesal kepada apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita. Wala tanharhuma, jangan marahi orang tua. Jangan bertengkar dengan orang tua. Jangan sampai suara kita lebih tinggi dari orang tua. Jangan sampai kita merendahkan orang tua. Mengatakan orang tua bodoh, orang tua goblok. Ke orang lain saja mendapatkan ancaman dari Allah, apalagi kalau kepada orang tua kita. Yang dimana Allah berwasiat khusus untuk kemudian kita menyempurnakan bakti sebagai anak kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah wasiatkan kepada setiap anak. Allah berwasiat. Perintah berbakti kepada orang tua itu dalam bentuk wasiat Allah. Berbeda dengan perintah-perintah lainnya. Perintah sholat langsung tegakkan sholat, aqimus sholat. Tapi perintah berbakti kepada orang tua dalam bentuk wasiat dari Allah. Allah mewasiatkan kepada setiap anak berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai lisan kita merendahkan orang tua kita. Ya. Apalagi dengan perbuatan, jangan. Bagaimana seharusnya kita berucap kepada orang tua? Wa qul lahuma qaulan karima. Tidak ada ucapan yang layak, yang pantas keluar dari mulut seorang anak kepada orang tuanya kecuali kalimat-kalimat yang mulia. Dengan perbuatan, kata Allah, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Sikap kita kalau kepada orang tua itu merendah. Sikap kita, perbuatan kita kepada orang tua adalah merendah. Gak boleh kita sombong dengan orang tua. Nggak boleh kita melawan orang tua. Nggak boleh kita pelototin wajah orang tua kita dengan tatapan marah. Jangan. Apalagi dengan telunjuk. Kita tunjuk orang tua kita. Merendah kita di hadapan orang tua. Ada kisah yang menarik dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika ibundanya mendatanginya. Dan bertanya kepadanya satu pertanyaan. Lalu Imam Abu Hanifah berkata kepada bundanya, wahai bunda, duduklah dahulu. Izinkan aku keluar sejenak. Apakah bunda ridho? Saya keluar sebentar aja. Kata bundanya, wahai anakku silahkan. Maka Imam Abu Hanifah dengan setengah berlari menuju ke rumah muridnya, Abu Yusuf. Dia sampaikan kepada Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, bersediakah engkau ke rumah saya sekarang? Abu Yusuf mengatakan, sam'an wa ta'atan ya guru. Saya bersedia wahai guru. Maka Abu Yusuf mengikuti gurunya ke rumah Imam Abu Hanifah. Sesampainya di sana, Imam Abu Hanifah memperkenalkan Abu Yusuf kepada bundanya dan memperkenalkan bundanya kepada Abu Yusuf. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, wahai Abu Yusuf, ibundaku bertanya, tolong kamu jawab. Awalnya Abu Yusuf merasa keheranan, kenapa dia yang harus jawab? Padahal Imam Abu Hanifah adalah guru beliau. Ilmunya tentu lebih tinggi dan pertanyaan sang bunda bukan sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh sang guru. Kenapa kemudian dia yang harus jawab? Tapi melihat isyarat mata dari gurunya agar supaya Abu Yusuf segera menjawab,
Maka Abu Yusuf kemudian menjawab. Sampai kemudian sang bunda terpuaskan dengan jawaban Abu Yusuf, dia pamit pergi. Setelah itu Abu Yusuf bertanya kepada gurunya, wahai guru, kenapa aku yang harus menjawab pertanyaan bundamu? Maka Imam Abu Hanifah berkata, bukan aku tidak ingin menjawab pertanyaan dari bundaku, tapi aku khawatir kalau aku yang jawab, seolah-olah aku menggurui ibuku. Seolah-olah ibuku adalah murid dan aku adalah guru. Aku tidak ingin menonjolkan diri sebagai guru di hadapan ibundaku. Dan karena itulah aku ingin engkau yang menjawabnya, supaya tidak terkesan aku adalah guru dan ibundaku adalah murid. Lihatlah bagaimana Imam Abu Hanifah merendah di hadapan orang tuanya. Tapi hari ini banyak anak-anak yang melawan orang tuanya. Banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ikhwatal iman, kita ingin tutup di ayat yang pertama ini dengan penegasan bahwa celaan yang keras, bahkan ancaman neraka bagi siapa saja yang berbuat zalim kepada orang lain dengan humaza dan lumaza, ya, dengan ucapan dan juga perbuatan. Alladzi jama'a malan wa addada, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Perbuatan menzolimi orang lain dengan ucapan dan dengan perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan sombong. Sebab sombong itu adalah ghamtun nas, merendahkan manusia, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Banyak motif manusia melakukan kesombongan. Banyak motif manusia melakukan kesombongan dengan merendahkan orang lain. Namun secara umum disebutkan di dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, penyebab utama manusia melakukan kesombongan adalah karena merasa dirinya lebih dari orang lain. Allah mengatakan, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Innal insana layatagha, sungguh manusia akan melampaui batas. Sungguh manusia akan berbuat kesombongan. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia mendapati dirinya dalam kecukupan. Ketika dia mendapati dirinya lebih dari orang lain. Apakah dia merasa lebih dari sisi harta, ataukah kedudukan, ataukah kepintaran, atau yang lainnya. Ketika dia merasa dia lebih dari orang lain, dia merasa orang yang butuh dirinya, bukan dia yang butuh orang lain, disitulah cenderung manusia akan terjatuh pada perbuatan sombong, yaitu dengan mudah merendahkan orang lain, baik lisan atau dengan perbuatan. Namun, dari sekian banyak motif dan alasan untuk seseorang berbuat kesombongan kepada orang lain, yang terbanyak adalah seseorang merasa mulia karena hartanya. Dari sekian banyak motif dan alasan orang berbuat sombong pada orang lain, mungkin ada yang menyombongkan karena senioritas, ada yang menyombongkan kepintaran, kedudukan, jabatan, ada juga yang menyombongkan orang tuanya, ada juga yang menyombongkan leluhurnya, ada yang menyombongkan karena nasabnya. Tetapi dari semua motif dan alasan orang melakukan kesombongan, yang terbanyak adalah karena harta. Karena harta. Sebab manusia seringkali menjadikan harta ukuran kemuliaan. Maka Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa addada, bahwa orang-orang yang akan mudah terjatuh dalam perbuatan kesombongan karena merasa memiliki harta yang banyak. Merasa kaya. Sehingga dia menggampangkan untuk berbuat kesombongan dengan merendahkan orang lain. Maka hati-hati, majikan berpeluang sombong kepada
kepada pembantu-pembantunya. Pejabat berpeluang sombong kepada bawahannya. Pemerintah juga demikian terhadap rakyatnya. Berpeluang sombong. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Manusia yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Menghitung hartanya. Karena merasa kaya, merasa banyak harta, dan merasa mulia dengan hartanya, maka dia menggampangkan untuk merendahkan orang lain. Bahkan ada yang beranggapan ukuran sayangnya Allah kepada hambanya adalah dengan dimudahkan harta, dibanyakan harta, dilancarkan harta. Dan ini dibantah langsung oleh Allah. Tapi ada dugaan manusia yang demikian. Di surat Al-Fajr, di ayat yang ke-15, Allah memberitahukan kepada kita, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ketika sebagian orang menjadikan parameter cinta sayangnya Allah kepada manusia dikaitkan dengan harta, dikaitkan dengan rezeki yang banyak, rezeki berlimpah, lalu kemudian ukuran bencinya Allah kepada hambanya adalah dimiskinkan, dibatasi rezekinya. Ketika ini terbangun paradigma demikian di kalangan manusia, Allah bantah. Allah mengatakan kalla, bukan itu ukurannya. Bukan itu parameternya. Bahkan Allah tidak melihat harta sebagai ukuran kemuliaan manusia. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat kalian itu dari sisi kedudukan kalian atau harta kalian. Tapi Allah melihat hati kalian. Bukan kedudukan, bukan harta. Bukan ketampanan, bukan kecantikan. Yang Allah lihat adalah hati. Kenapa hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena nilai manusia itu adalah imannya. Dan hati adalah wadah yang Allah titipkan di dalam organ tubuh manusia sebagai tempat bersemayamnya iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah mencintai manusia karena keimanannya dan hati tempat bersemayamnya iman. Maka Allah melihat hati kita, adakah di hati itu iman atau tidak? Semakin banyak bersemayam iman di hati, itulah yang menjadikan cinta Allah lebih kepada kita dibandingkan yang lain. Bukan harta yang banyak, bukan kedudukan yang tinggi, bukan ketampanan, bukan kecantikan, tapi Allah melihat hati, karena hati adalah wadah iman. Maka semakin banyak iman bersemayam di hati, maka semakin besarlah cinta Allah kepada hambanya. Kekurangan atau ketiadaan iman di dalam hati menjadikan kemurkaan Allah dekat kepadanya. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, karena itulah kemudian mari kita mulai merubah paradigma kita bahwa ukuran kemuliaan manusia bukanlah hartanya. Andaikan itu ukurannya, tentu si Korun manusia yang paling berbahagia karena banyak hartanya. Nyatanya Fir'aun terlaknat. Bahkan kalau kita sebut nama, mohon maaf ya, bukan Korun ya. Bahkan kalau kita sebut nama Korun, mesti dengan gelar laknatullah alaihi. Banyak hartanya si Korun, tapi justru dia menjadi manusia yang terlaknat. Korun laknatullah alaihi. Laknat Allah kepadanya. Baik. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Sehingga di ayat yang kedua Allah memberitahukan kepada kita di antara motivasi banyak orang terjatuh pada perbuatan sombong, merendahkan orang lain dengan ucapan dan perbuatannya adalah karena faktor harta. Faktor harta, merasa banyak harta. Banyak harta. Kemudian yahsabu anna malahu akhladahu.
Yahsabu anna malahu akhladahu. Dia menyangka, dia mengira bahwa harta itulah yang akan mengekalkannya. Maksudnya kalau kita buka tafsir, dia menyangka bahwa harta itulah yang mendatangkan kebahagiaan sempurna baginya. Dia beranggapan dengan harta dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mendapatkan apa saja. Bahkan dengan harta dia bisa membeli nyawa orang. Dengan harta dia kebal hukum. Dia merasa dengan harta dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Maka orang yang seperti ini ikhwatal iman, yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidup. Orang yang menjadikan dunia sebagai visi besarnya, maka dia adalah orang yang paling miskin hakikatnya. Kenapa? Karena Allah akan mencabut rasa kaya di dalam hatinya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa in tana'ama hayatuhu, meskipun hidupnya penuh dengan kenikmatan, akala masya'a wa syariba masya'a wa sakana haitsu sya'a, dia bisa makan makanan apa saja, minuman apa saja, dia bisa tinggal di hotel, di villa mana saja yang dia mau, madama yukhalifullaha wa rasulah, tapi selagi dia itu jauh dari Allah dan Rasulnya, la yas'ur bitmi'nanil qalbi, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hati. Allah akan cabut rasa ghina di dalam hatinya, rasa cukup. Makanya orang ini menjadi orang yang sangat bakhil meskipun hartanya banyak. Saking bakhilnya disebutkanlah di ayat yang kedua tadi, dia suka hitung-hitung tuh hartanya. Dia suka menghitung-hitung hartanya. Dia menjadi orang yang sebenarnya miskin. Hartanya banyak, tetapi dia disempitkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sangat takut kekurangan harta. Maka dia selalu menghitung-hitung hartanya. Kenapa? Karena dia membangun kebahagiaannya dengan harta. Maka menurutnya semakin banyak harta, semakin bertambah kemuliaan. Maka berkurang harta, berkurang kemuliaan. Maka dia sangat takut kalau hartanya berkurang. Tapi sayangnya orang yang seperti ini, yang membangun visi besarnya adalah dunia, adalah orang-orang yang nantinya akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan dunia itu. Dan orang yang seperti inilah yang akan gampang untuk meninggalkan akhirat. Allah mengatakan, inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman saqila. Mereka karena kecintaan dan ketamakan terhadap dunia menjadikan mereka tidak peduli dengan akhirat. Mereka tidak peduli dengan akhirat. Nah, dari sini kita dapatkan pelajaran bahwa harta itu kalau tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, maka harta statusnya menjadi istidraj bagi seseorang. Kalau harta tidak menjadi sebab seseorang semakin dekat dengan Allah, maka harta bagi orang itu statusnya adalah istidraj. Bisa dibuka surat Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baqtatan fa idzahum mublisun. Ada di antara manusia, semakin dia jauh dari Allah, itu semakin terbuka pintu-pintu dunianya. Semakin dia bermaksiat, itu semakin lancar urusan-urusan dunianya. Hatta idza farihu bima utu, ketika dia merasa telah sampai pada puncak karir, akhaznahum baqtatan fa idzahum mublisun. Maka datanglah kematian secara tiba-tiba kepadanya. Dan jadilah dia orang yang menyesal. Jadilah dia orang yang menyesal, enggak punya peluang lagi untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Ya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi istidraj itu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada seseorang
tetapi dengan kenikmatan itu tidak menjadikannya semakin dekat dengan Allah. Ada kenikmatan-kenikmatan yang semakin mendekatkan seseorang kepada Allah. Maka kenikmatan-kenikmatan yang menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan rahmat. Kenikmatan yang menjauhkan seseorang dari Allah namanya istidraj. Kenikmatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah disebut dengan rahmat. Bukanlah harta yang menjadi persoalan, sebab harta adalah sesuatu yang kita dibolehkan untuk mencarinya, mengejarnya, bahkan mengumpulkannya. Allah tidak melarang kita menjadi orang paling kaya di dunia. Allah tidak melarang kita mengumpulkan harta yang banyak, tidak dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah adalah kita tertipu oleh harta itu. Harta itu tidak membuat kita dekat dengan Allah, tapi harta itu membuat kita sombong. Harta itu membuat kita jauh dari Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita pahami bahwa kalau begitu jangan kita kaya. Tidak, bukan itu. Allah menyuruh kita kaya. Coba di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Ambillah wasilah untuk semakin dekat dengan Allah, ambillah wasilah untuk berjihad di jalan Allah supaya kamu beruntung. Apa makna wasilah di situ? Kalau kita buka tafsir, di antara makna wasilah adalah kemudahan-kemudahan dunia yang Allah berikan kepada kita, atau potensi-potensi keduniaan yang Allah titipkan kepada kita. Maka jadikanlah potensi dunia itu sebagai jalan kita semakin dekat dengan Allah, dan jadikan potensi dunia sebagai jalan kita berjihad. Kita butuh harta, sebab dengan harta kita bisa menyempurnakan rukun Islam. Kita bisa haji, kita bisa umrah, kita bisa berzakat, kita bisa berkurban di hari kurban, kita bisa membangun masjid. Ini membutuhkan harta. Kita membutuhkan harta. Nah, sehingga Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Allah tidak pernah melarang kita mengumpulkan harta banyak, bahkan kita harus mengumpulkan harta banyak, tapi harta itu harus menjadi rahmat, bukan istidraj. Adapun orang-orang yang kemudian dengan harta menjadi sebab kesombongan, dengan harta semakin durhaka, mungkin di dunia ini dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan sampai dia kebal dengan hukum, dia bisa membeli hukum, dia bisa memperjualbelikan keadilan. Lalu Allah mengatakan, kalla la yumbazanna fil hutama. Kalaupun di dunia dia merasa bisa selamat, bisa sukses, bisa jaya dengan harta, dia merasa dengan harta hukum pun bisa diperjualbelikannya, dia bisa kebal dari hukum, jangan harap dia bisa selamat dari pengadilan Allah di akhirat. Dia nggak bakal bisa selamat dari pengadilan Allah. Kalau dia berbuat zalim karena harta, mungkin dengan harta dia bisa selamat dari hukum di dunia, tapi dia nggak bakal bisa selamat dari pengadilan Allah di akhirat. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah. Dia pasti akan dilempar ke dalam al-hutamah. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Tidak ada yang bisa menghentikan ketamakan kita terhadap harta kecuali kematian atau kecuali mengingat akan kehidupan akhirat. Nggak ada yang bisa menghentikan ketamakan kita terhadap harta kecuali banyak-banyak mengingat akhirat. Di dalam Quran surat Al-Adiyat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Ketika kecintaan manusia kepada harta berlebih-lebihan,
maka diingatkan dia dengan kehidupan akhirat setelahnya. Kenapa? Yang bisa menghentikan ketamakan kita terhadap harta itu adalah banyak-banyak mengingat akhirat. Sehingga yang bisa membuat kita stabil dalam mengelola harta adalah dengan banyak mengingat akhirat. Nah, kalau kita pengen bijaksana di dalam mengelola akhirat, harus banyak-banyak kalau kita pengen bijaksana dalam mengelola harta, harus banyak-banyak mengingat kampung akhirat. Ya, harus banyak-banyak mengingat kampung akhirat. Baik, la yumbazanna fil hutamah, bahwa mereka-mereka yang sombong itu akan dilempar ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa pengetahuanmu tentang al-hutamah itu? Narullahi al-muqadah. Al-hutamah itu adalah neraka Allah yang sengaja dinyalakan apinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan khusus untuk mereka-mereka yang melakukan kesombongan. Kesombongan dengan menzolimi orang lain melalui lisan dan perbuatan. Allati tattali'u 'alal afidah. Allah menceritakan dan menggambarkan betapa dahsyatnya api itu, api neraka itu. Sehingga api itu akan membakar tubuhnya dan akan membakar hatinya. Kenapa? Sebab hatinya bukan iman yang bersemayam di dalamnya, tetapi kesombongan, kecongkakan, dan keangkuhan yang bersemayam di dalamnya. Maka hati seperti itu tidak dibutuhkan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Maka hati yang seperti itu lebih layak, lebih pantas untuk dibakar. Ya. Karena seseorang yang terjatuh pada perbuatan sombong, seseorang yang mudah merendahkan orang lain dengan lisan dan perbuatan, sebenarnya menunjukkan kekotoran hatinya. Menunjukkan tentang penyakit sosial bersemayam di dalam hatinya. Sebagian pepatah mengatakan, pepatah Arab, mafika yad'u fifika. Apa yang keluar dari lisan, apa yang terwujudkan dalam bentuk perbuatan, itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan itulah definisi akhlak. Akhlak itu ma sudira minal qalbi. Apa yang keluar dari hati, apa yang datangnya asalnya dari hati. Yatamassal, terwujudkan dalam bentuk ucapan, perbuatan atau keputusan. Yatamassal bi fi'lihi wa qawlihi wa qararihi bisuhula duna musyarakatiz zihni. Akhlak itu apa yang asalnya dari hati, datangnya dari hati, lalu yang dari hati ini terwujudkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindakan atau keputusan dengan spontan keluarnya tanpa melibatkan banyak pertimbangan pemikiran. Nah, itulah akhlak. Atau sebagaimana pepatah tadi, ma fika yad'u fifika, apa yang sering terucap dari lisan seseorang, apa yang sering diperbuat oleh seseorang, itulah menggambarkan isi hatinya. Maka apabila seseorang suka mencela orang lain, suka merendahkan orang lain, sebenarnya menunjukkan kotornya hatinya. Menunjukkan hatinya itu berpenyakit. Berpenyakit. Karena itulah kemudian api disiapkan khusus oleh Allah untuk membakar hatinya. Sebab disitulah akar kesombongannya. Di dalam hatinya penyakit. Tidaklah seseorang itu merendahkan orang lain kecuali di dalam hatinya ada dendam, ada kebencian, ada kemarahan, ada kecemburuan, ada hasad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua agar hati kita itu harus bersih dari penyakit sosial. Allah mengatakan, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Jangan kamu iri, jangan kamu cemburu terhadap rezeki sebagian orang yang dilebihkan dari sebagian yang lainnya. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Sudah ada risetnya bahwa penduduk Indonesia itu siap sukses, tapi tidak siap melihat temannya lebih sukses dari dirinya.
Kita siap sukses, tapi seringkali kita nggak siap melihat kawan kita, teman kita lebih sukses dari diri kita. Makanya lihat pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di Indonesia ini, pertandingan sepak bola misalnya, ujungnya pasti tawuran. Kenapa? Siap jadi pemenang, nggak siap kalah. Akhirnya terjadi tawuran, perkelahian. Nah, Allah menyuruh kita bersihkan hati dari kecemburuan, dari iri, dari dengki, terutama dari iri cemburu dengan rezeki orang lain yang mungkin lebih baik daripada diri kita. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah tidak melarang kita untuk berangan-angan mendapatkan rezeki sebagaimana rezeki tetangga. Allah nggak melarang kita berangan-angan untuk mendapatkan rezeki sebagaimana rezeki teman. Itu kategorinya bukan iri, tapi itu namanya ghibtah. Itu namanya ghibtah. Yang Allah larang adalah kita iri dengan rezeki orang. Kalau berangan-angan, ya Allah, saya pengen juga ya Allah rezeki saya seperti rezeki tetangga bisa bangun rumah. Saya pengen rezeki saya seperti rezeki tetangga bisa beli mobil. Allah nggak melarang itu. Allah nggak melarang itu. Tapi yang Allah larang kita iri dan kita cemburu kepada rezeki orang lain. Bagaimana mendeteksi bahwa kita cemburu dan iri dengan rezeki orang lain? Ketika orang tersebut memposting kebahagiaannya di grup atau di sosmed, hati kita kok sakit melihatnya. Nah, ketika foto atau video kebahagiaan orang lain di-share di satu grup dan kita ada di grup itu, lalu hati kita terasa sakit. Ada sakit itu berarti ada benih-benih kecemburuan di hati kita. Ada benih hasad di hati kita. Ada benih iri di hati kita. Jangan ditumbuh suburkan benih ini. Segera diredam, segera dihilangkan dengan apa? Segera doakan keberkahan orang tersebut. Kirimkan doa keberkahan padanya. Supaya benih ini nggak tumbuh. Bahaya. Jangan lupa. Penyakit iri, cemburu, dan puncaknya adalah hasad. Itu adalah penyebab kejahatan terbesar pertama terjadi di langit dan di bumi. Karena cemburu, karena iri, karena hasad, iblis melakukan kedurhakaan terbesar di langit. Melawan Allah. Karena hasad, karena iri, karena cemburu, Qabil tega membunuh Habil. Itulah kejahatan pertama di muka bumi dilakukan manusia. Hasad penyebabnya. Dan Anda bisa lihat di surat Ali Imran ayat 120 bagaimana hakikat hasad itu. Kalau kita lihat misalnya surat Ali Imran ayat 120. Surat Ali Imran ayat 120, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita hakikat penyakit ini. Hakikat penyakit hasad, bahayanya. Allah mengatakan, "In tamsaskum hasanatun tasuhum, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a, innallaha bima ya'maluna muhit." Kalau kamu mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kegembiraan, maka orang yang hasad kepadamu, begitu dia tahu kita bahagia, kita mendapatkan kenikmatan, dia akan tersiksa, menderita. Dia dengarkan berita kita, atau dia lihat foto video kebahagiaan kita, atau dia melihat langsung keadaan kita yang sedang mendapatkan nikmat, menderita batinnya, tersiksa jiwanya. Dan sebaliknya, kalau dia mendengarkan berita atau melihat langsung keadaan kita, bahwa kita sedang ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan keburukan, barulah dia akan gembira, berbahagia, sumringah dia. Maka kata para ulama, satu-satunya manusia yang mustahil kita buat bahagia dia adalah orang yang hasad pada diri kita. Dialah satu-satunya manusia yang tidak akan pernah bisa berbahagia dengan kebahagiaan kita. Kalau kita pengen dia bahagia, kita harus menderita. Apakah kita mau? Enggak. Dan andaikan pilihan ditawarkan kepadanya,
Apakah dia mau bahagia atau kita yang bahagia? Tentu dia akan memilih dia yang bahagia. Tapi supaya dia bahagia kita harus menderita. Maka di antara wasilah untuk melampiaskan hasadnya itu adalah sihir. Maka sihir itu pasti karena hasad. Karena dengan sihir tersalurkanlah keinginannya untuk melihat kita menderita. Tersalurkan dengan sihir. Maka Allah mengatakan wa in tasbiru, tidak ada cara menghadapi orang yang hasad kepadamu. Enggak ada caranya selain kamu bersabar. Kenapa kamu bersabar? Sebab orang yang hasad padamu tidak akan pernah bahagia kecuali melihat kita menderita. Dan karena itulah dia akan berusaha untuk kita menderita. Di antaranya dengan akan berbuat sihir. Karena itulah rumus atau tips menghadapi orang seperti itu adalah sabar. Dan membaguskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan bertakwa. Penyakit sosial lainnya yang juga hati kita harus bersih darinya adalah dendam, kebencian, kemarahan, permusuhan. Sebab ini juga akan membuat kita merendahkan orang lain. Kata Imam Al-Ghazali, tidaklah musuh itu berbicara tentang dirimu kecuali keburukanmu. Musuh tidak akan berbicara tentang diri kita kecuali keburukan kita. Dia akan berusaha menceritakan hal-hal yang buruk tentang diri kita. Itulah musuh. Sehingga Imam Al-Ghazali terkadang mengatakan, ada kalanya kita bersyukur dengan adanya musuh tanpa harus mencari musuh. Maksudnya beliau adalah bahwa kadangkala kita harus bersyukur adanya musuh sebab musuh tidak berbicara tentang diri kita kecuali keburukan kita. Dengan demikian kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Dan ada kalanya kita harus bersedih dengan banyaknya teman, banyaknya sahabat. Kenapa? Kata beliau, tidaklah teman dan sahabat berbicara tentang diri kita kecuali kebaikan-kebaikan kita. Sehingga ada kalanya kita terlena dan lupa diri. Teman terlalu menjaga perasaan kita. Sahabat terlalu menjaga perasaan kita. Sehingga kita terjatuh pada kesalahan, kadang dia tidak memberitahukan kita, tidak menasihati kita. Saking menjaganya perasaan kita. Maka kata beliau, teman sejati bukan yang membuatmu selalu tertawa bahagia, tapi teman sejati yang mengingatkanmu ketika engkau terjatuh pada kesalahan. Tapi seringnya, kalau kita dinasihati oleh teman, malah kita benci teman tersebut. Yaitu karena penyakit dalam hati kita. Nah, karena itulah Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 134, salah satu akhlak calon penghuni surga itu adalah hatinya bersih dari dendam, dari kebencian, dari kemarahan, dari permusuhan. Salah satu akhlak calon ahli surga adalah hatinya tersedia stok maaf yang banyak untuk orang lain. Sehingga Allah mengatakan, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Calon ahli surga itu menahan diri dari marah dan memaafkan orang-orang yang menyakitinya, meskipun yang menyakitinya tidak minta maaf. Luar biasa. Orang menyakitinya, lalu kemudian orang yang menyakitinya tidak minta maaf, sudah dimaafkan. Betapa lapang dan luasnya hati calon penghuni surga itu. Seringkali kita, jangankan orang tidak minta maaf, minta maaf pun terkadang masih ada kebencian di hati kita kepadanya. Ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian beliau mendatangi Taif berdakwah, namun beliau mendapatkan perlakuan yang kasar dari penduduk Taif. Beliau dihina, dilecehkan, beliau diusir, bahkan dilempari batu. Siapa yang mencela, siapa yang menghina baginda Nabi, semua penduduk Taif, laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, merdeka atau budak, semuanya menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dikerahkan untuk mengambil bebatuan dan melempari Nabi secara bertubi-tubi. Sehingga Nabi saat itu bajunya yang berpakaian putih menjadi merah karena lumuran darah. Beliau berlari menghindari lemparan batu. Beliau saat itu dalam kondisi pikiran kosong. Yang terpikir oleh beliau bagaimana bisa selamat dari
dari lemparan batu penduduk Taif. Beliau berlari. Sadar-sadarnya beliau itu ketika kok sudah tidak ada lagi lemparan beliau rasakan di tubuhnya. Dan hawanya sudah dingin. Ketika beliau kemudian perhatikan di sekitar, ternyata beliau berada di Kornul Manazil. 40 km dari Taif. Beliau berlari. Nggak sadar diri beliau. Hanya berpikir bagaimana bisa selamat dari lemparan batu. Sadar-sadarnya ketika suasana sudah dingin, kemudian tidak terasa lagi lemparan, dan ketika beliau menoleh ke atas, ada malaikat Jibril yang sudah menaungi beliau dengan sayapnya. Dan beliau berada di Kornul Manazil. 40 km beliau berlari menghindari lemparan batu. Nah, tiba-tiba datang dua malaikat. Setelah berucap salam kepada baginda Nabi, dua malaikat ini bermaksud menghibur Nabi. Dua malaikat ini menghibur Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mendengarkan perkataan kaummu dan melihat perbuatan kaummu kepadamu. Kami diutus oleh Allah untuk melakukan apapun yang kau inginkan terhadap penduduk Taif. Kalau engkau mau, kami mampu mengangkat bukit-bukit yang mengitari Taif dan membenturkan bukit-bukit itu, menimpa mereka, tak satupun dari mereka yang selamat." Bayangkan, ada dua hiburan disampaikan kepada Nabi. Hiburan yang pertama, Allah mendengarkan perkataan kaummu dan Allah melihat perbuatan kaummu. Ini hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, kami diutus oleh Allah untuk melakukan apa saja yang kau inginkan terhadap penduduk Taif. Kalau engkau mau, kami akan mengangkat bukit-bukit yang mengitari Taif, membenturkan bukit-bukit itu, menimpa penduduk Taif semuanya binasa, tak satupun yang selamat. Kira-kira kalau kita yang ditawarkan dengan dua pilihan hiburan ini, kita lebih terhibur yang mana? Pilihan satu atau pilihan kedua? Seringkali kita terhibur karena pilihan yang kedua. Kenapa? Hati kita yang memang berpenyakit. Ya. Baginda Nabi tidak terhibur dengan pilihan yang kedua. Beliau terhibur dengan yang pertama. Allah mendengarkan perkataan kaummu dan Allah melihat perbuatan kaummu. Nabi terhibur dengan itu. Sehingga Nabi langsung berdoa, kalau demikian aku mohon kepada Allah. Kalau hari ini mereka mengingkari dakwah, semoga dari sulbi mereka, dari rahim-rahim wanita mereka, keluar generasi yang bertauhid. Ya. Itulah Nabi SAW. Karena hati beliau bersih. Ya, hati beliau bersih. Kita jangankan orang yang tidak minta maaf atas kesalahannya. Meminta maaf pun terkadang kita masih berat memaafkannya. Ya. Baik, penyakit yang ketiga yang kita harus bersihkan hati kita darinya, penyakit sosial yang ketiga adalah suudzon kepada muslim, buruk sangka kepada muslim. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka, jauhi buruk sangka, suudzon kepada muslim. Kenapa? Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa suudzon bil muslimin, berburuk sangka kepada muslim akan membuka pintu besar untuk setan masuk ke dalam hati. Ya. Jadi kita yang seringkali membuka pintu-pintu untuk setan masuk, merusak hati kita, menggerogoti iman kita, dikarenakan kita menggampangkan diri bersuudzon dengan saudara muslim kita. Ada saudara muslim kita sedang membangun rumah, punya mobil, kita bergosip, kayaknya dia pelihara tuyul. Ya. Ya. Ada sahabiah kita datang ke pengajian memakai pakaian jilbab yang baru, kayaknya kredit itu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Seringkali kita berprasangka kepada saudara muslim kita sendiri. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, maka neraka al-hutama itu dipersiapkan untuk membakar hati-hati yang di dalamnya ada penyakit, yaitu penyakit sosial. Sebab penyakit sosial inilah yang membuat mereka terjatuh pada perbuatan humaza dan lumaza. Maka Allah akan hukum mereka dilempar ke dalam neraka. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka itu, tidak bisa lepas dari siksaan itu. Sebab nerakanya akan ditutup dengan rapat oleh Allah
sedangkan mereka dalam keadaan terikat di tiang-tiang di dalam neraka itu. Sebagai penutup ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum, inilah yang kemudian disebut dengan problem solving. Bagaimana kita mengetahui, memprediksi ada masalah di masa depan. Ada musibah yang akan terjadi dan pasti terjadi. Neraka hutama akan ada penghuninya dari jin dan manusia. Tapi jangan sampai kita yang menjadi penghuninya. Karena itulah ini harus kita prediksi masalah ini akan terjadi. Tapi jangan sampai kita yang terjatuh di dalamnya. Karena itu peran kita di dunia ini adalah meninggalkan segala sebab-sebab yang mengantarkan terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan siksaan al-hutama itu terjadi. Karena itulah kemudian kita dididik melalui surah yang mulia ini agar kita semuanya mewaspadai bahaya penyakit hati yang membuat seseorang terjatuh pada neraka Allah al-hutamah. Baik, kita cukupkan kajian kita sore hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.